Selamat siang Bapak BOD. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa dari bidang IT. Saya merasa senang dan terhormat bisa mempresentasikan proyek saya kepada Bapak sekalian. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kepada Bapak mengenai proyek saya yang berjudul Open Source Server Development. Pada cakupan proyek saya terdapat 3, yaitu pertama, file server dengan CentOS. Di dalamnya terdapat penginstalan dan konfigurasi CentOS versi 7 dan Samba. Kemudian, uji akses berbagi file atau folder. Yang kedua, mail server dengan Zimbra. Di dalamnya terdapat instalasi dan konfigurasi Zimbra versi 8 di CentOS. Kemudian, tes dengan klien mail Thunderbird. Yang ketiga, web server dengan CentOS. Di dalamnya terdapat instalasi dan konfigurasi CentOS versi 7. Kemudian instalasi PHP, Apache, MySQL, atau Postgre. Selanjutnya masuk ke cakupan proyek saya pertama, yaitu file server dengan CentOS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu file server. Jadi, file server adalah sebuah komputer yang terhubung dalam suatu jaringan dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan file pada suatu disk. Pada proyek saya, file server yang digunakan adalah Samba, yang merupakan suatu layanan sharing data antara Linux dan Windows. Baik, sebelumnya saya sudah melakukan instalasi untuk sistem operasi yang akan digunakan, yaitu CentOS. Berikut ini adalah tampilan dari CentOS versi 7. Selanjutnya, di sini saya akan memperlihatkan file konfigurasi dari Samba. Pada file konfigurasi ini, saya membuat beberapa folder. Antara lain ada folder bersama, HR, IT, Finance and Accounting, Sales and Marketing, R&D, dan Manufacturing. Nah, pada folder ini terdapat path. Nah, fungsi path ini sebagai tempat penyimpanan dari folder tersebut. Kemudian di sini ada valid user. Nah, valid user ini berfungsi untuk user yang bisa mengakses folder tersebut. Jadi apabila usernya tidak ditambahkan pada bagian ini, maka dia tidak akan bisa mengakses folder tersebut. Selanjutnya, uji akses untuk berbagi file atau folder. Nah, di sini pertama kita masuk ke Ctrl R atau menu pada file explorer, yaitu jaringan. Nah, di sini saya menggunakan Windows R, kemudian slash 2 kali, masukkan IP Samba saya, yaitu 192.168.6757. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan username yang telah dibuatkan sebelumnya. Di sini saya akan menggunakan username administrator yang bisa mengakses semua folder. Nah, berikut ini adalah hasil dari file konfigurasi yang sebelumnya sudah saya tunjukkan. Nah, di sini untuk administrator ini, dia bisa membuka semua folder. Nah, di sini saya akan coba untuk mengirimkan file ke folder bersama. Nah, di sini filenya sudah saya kirim. Untuk mengecek apakah file tersebut benar dikirim, bisa melalui servernya dengan membuka path tadi. Nah, di sini sebelumnya kita memasukkan file CentOS logo. Di sini masuk. Nah, di sini terlihat untuk yang mengupload adalah user administrator. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk masuk menggunakan
username, menggunakan username Adam. Sebelumnya kita harus mengeluarkan terlebih dahulu username yang sudah kita gunakan. Baik, di sini saya sudah menghapus untuk username administrator. Kemudian kita masuk kembali. Nah, di sini kita akan menggunakan user Adam. Sebelumnya, pada user Adam itu dia hanya bisa mengakses folder IT. Jadi terlihat dia bisa masuki folder IT, tetapi pada folder yang lainnya dia tidak bisa karena dia tidak memiliki akses. Ya, jadi di sini saya akan mencoba membuka membuat folder Nah, di sini terlihat untuk kita bisa membuat folder pada folder IT. Nah, di sini untuk user Adam ini dia tidak bisa membuka folder dari teman-temannya. Misalkan membuka folder Anissa, Dwi, dan Pari. Dia hanya bisa membuka folder Adam atau dia sendiri. Baik, untuk penjelasan mengenai file server, selanjutnya cakupan proyek saya yang kedua yaitu file server dengan Zimbra. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu mail server. Jadi mail server adalah sistem komputer yang digunakan untuk menerima, mengelola, menyimpan, dan mengirimkan email melalui jaringan internet. Nah, pada file server ini menggunakan Zimbra, yang merupakan software open source yang digunakan untuk email dan kolaborasi atau grup web. Berikut ini adalah tampilan awal dari Zimbra. Nah, di sini sebelumnya saya akan login untuk username menggunakan admin. Nah, di sini adalah tampilan untuk adminnya. Terdapat monitor, manage, configure, tool and migration, search and help center. Nah, di sini pastikan untuk servisnya semuanya running. Nah, di sini terlihat untuk servisnya sudah berjalan semua. Nah, apabila servisnya tidak berjalan, kita bisa merestartnya dengan mengklik bagian ini. Baik, di sini saya akan mencoba untuk pertama membuat domain baru. Lihat di sini sebelumnya sudah ada 3 domain. Ada domain anissa.msib.com, msib.com, msb.mtdp.com. Nah, untuk membuatnya cukup klik kanan, kemudian new. Di sini saya akan membuat domain baru dengan nama msib.mtdp.co.id. Kemudian next. Nah, di sini untuk mail servernya mail.anissa.msib.com. Kemudian finish. Baik, nah di sini untuk domainnya sudah saya buat. Selanjutnya kita akan membuat akun. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat beberapa akun. Untuk membuat akun, klik kanan, kemudian new,
Nah, di sini saya akan membuat akun Anissa dengan domain yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu msib.mtdp.co.id. Nah, di sini namanya Nisa. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk passwordnya. Next. Nah, pada bagian ini bisa memasukkan nomor telepon. Next. Di sini juga kita bisa masukkan untuk alias dari email kita. Lanjut. Next. Nah, pada bagian advance ini kita bisa memberikan kuota dari akun kita. Misalkan untuk akun ini saya akan mengatur kuotanya itu hanya 50 MB. Finish. Nah, di sini akun anissa@msib.mtdp.co.id sudah dibuat. Nah, di sini kita akan membuka mailnya. Nah, di sini untuk akun dari anissa@msib.mtdp.co.id. Di sini saya akan mencoba untuk mengirimkan email ke domain yang berbeda. Misalkan saya akan mengirimkan email ke adam@msib.com. Oke, selanjutnya kita coba untuk tes, kemudian kirim. Nah, di sini kita sudah mengirim. Untuk ngeceknya, kita buka akun Adam. Nah, di sini terlihat untuk email yang tadi kita kirimkan sudah masuk ke Adam. Nah, selain dari browser, kita juga bisa menguji Zimbra ini dengan menggunakan aplikasi Thunderbird. Di sini saya menggunakan Thunderbird dari Windows. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari Thunderbird. Untuk masuk, kita bisa klik setting, kemudian account setting. Nah, di sini klik account action, kemudian tambahkan mail. Nah, di sini saya akan masuk menggunakan email yang tadi saya buat, yaitu anissa@msib.mtdp.co.id. Nah, di sini kita coba klik continue. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi manual. Nah, pada hostname kita masukkan IP dari mail server kita, yaitu 192.168.67.231. Nah, di sini untuk incoming-nya port yang digunakan adalah 110 untuk port default. Nah, untuk protokolnya kita menggunakan POP3. Untuk outgoing-nya
Port yang digunakan adalah 587. Baik, di sini kita sudah melakukan untuk manual configuration. Nah, di sini terlihat untuk portnya kita menggunakan port POP3, hostname-nya IP dari mail server kita. Kemudian port yang digunakan itu 110 untuk defaultnya. Untuk koneksi security-nya menggunakan star TTLS. Untuk authentication metodenya menggunakan normal password. Nah, ini pada ongoing servernya itu portnya menggunakan port 587. Oke, done. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan akun yang tadi. Nah, di sini terlihat untuk akunnya anissa@msib.tdp.co.id. Nah, pada server saya akan mencoba untuk melakukan uji coba email. Nah, di sini saya menggunakan akun Dr. Adam yang tadi, adam@msib.com. Sini saya akan mencoba email ke anissa@msib.mtdp.co.id. Nah, subjeknya tes. Oke. Baik, sini saya akan mencoba mengirim. Nah, di sini pesannya sudah terkirim. Nah, pada POP3 ini kita harus mendownload terlebih dahulu untuk pesan yang terkirim. Nah, di sini terlihat untuk email dari Dr. Adam sudah masuk ke kita. Baik, sekian untuk presentasi mail servernya. Selanjutnya, cakupan proyek saya yang ketiga yaitu web server dengan CentOS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu web server. Jadi, web server adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengirimkan konten web kepada pengguna melalui internet. Nah, web server bertindak sebagai penyedia layanan untuk website, aplikasi web, atau layanan online lainnya. Nah, pada web server ini, saya menggunakan Apache yang merupakan salah satu web server open source yang banyak digunakan. Baiklah, jadi sebelumnya saya sudah melakukan penginstalan untuk web server ini. Nah, di sini untuk web servernya saya menggunakan Apache. Nah, untuk service dari Apache ini adalah HTTPD. Nah, di sini terlihat untuk service-nya sudah berjalan. Untuk mengecek apakah web service-nya berjalan, ketik IP saya yaitu 192.168.67.111, atau bisa juga dengan DNS saya yaitu msib.tdp.co.id. Nah, di sini akan muncul juga. Kemudian saya juga sudah menginstal MariaDB, yaitu adalah database. Di sini MySQL. Di sini saya akan login dengan akun root. Nah, di sini sudah masuk. Untuk MariaDB-nya itu menggunakan versi 5. Di sini terlihat ada beberapa database.
Selanjutnya, saya juga sudah melakukan penginstalan untuk PHP. Di sini untuk PHP yang saya install itu adalah versi 8.1. Selanjutnya, untuk mengecek apakah PHP saya berfungsi menggunakan IP saya, website saya tadi 192.168.167.111/php-myadmin. Nanti kita akan diarahkan ke halaman php-myadmin. Nah, di sini saya sebelumnya kan pernah masuk menggunakan root dari sini. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya akan masuk menggunakan user yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu user Jenita. Nah, di sini user Jenita sudah masuk. Nah, pada user Jenita ini dia hanya bisa melihat dua database. Nah, sedangkan pada root tadi dia bisa melihat semua database karena pada user Jenita tadi kita hanya memberikan akses kepada dua database saja. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat database menggunakan user Jenita. Nah, di sini saya akan mencoba apakah user Jenita ini bisa membuat database atau tidak. Terlihat user Jenita tidak bisa membuat database karena tidak memiliki akses untuk database tersebut. Baik, di sini saya akan mencoba mengakses menggunakan Windows. Di sini web servernya terlihat berfungsi. Dan saya akan membuka PHP-nya. Nah, di sini username-nya saya menggunakan username Faisal yang sebelumnya sudah saya gunakan, saya sudah bikin. Nah, pada user Faisal ini dia hanya bisa mengakses satu database, yaitu database test. Di sini saya akan coba untuk mengimport database. Oke, di sini saya akan mengimport salah satu database yang saya punya, yaitu DB CRUD dan Group. Baik. Nah, di sini kita sudah bisa mengimport database dari server lokal kita ke server web server kita. Selain itu, untuk web server ini, saya juga membuat virtual host dari server utama saya, yaitu 192.168.67.111. Nah, untuk virtual host ini saya membuat 3. Yang pertama ada website.msib.ntdp.co.id. website.msib.ntdp.co.id. Nah, di sini untuk virtual host yang pertama. Nah, untuk virtual host yang kedua adalah web 1. Nah, di sini untuk website satunya. Kemudian virtual host yang ketiganya itu web 2. Baik, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kesempatan magang yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang.